وأشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخطبة التي السابعة من رمضان المعظم، والخطبة dari khatm Qur'an min Tauhid Sayyidi Ahmad bin Zaid. Khutbah biasa dibaca di makamnya khatmul Quran di makamnya Ahmad bin Zaid Habasyi di Hautah. Muslim rahimahullah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahadis samad. Setelah menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, beliau memuji Allah al-ahadis samad yang Maha Tunggal lagi Maha Samad, tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi dia kufuan atau kufuan yang setara, tidak ada bagi dia itu menyetarai ahadun siapa seorang pun, sesuatu pun. Khaliqul jannati atau khaliqil jannati wan nari, dialah pencipta surga dan neraka. Qabilit taubi wa muqilil isari, dan dialah penerima taubat dan muqilil isar, penghapus daripada dosa kesalahan-kesalahan. Ghafirul dzambi wal auzar, pengampun daripada segala dosa dan kesalahan. Wa mutaqabbil hasanatil muttaqin wa taqabbil hasanatil muttaqin abrar, dialah Allah yang menerima kebaikan-kebaikan orang yang takwa dan abrar yang banyak ketaatan. Wa mujazim bi amali bidal jazaa wal gharar, dialah yang membalas mereka dengan amal mereka di rumah tempat balasan dan qarar, tempat menetap, yaitu surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang apa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bin Abi Thalib, bahwa ini rumah dunia ini dar amal, la darul jasa, la jasa fiha. Dunia ini dar amal, rumah amal, tidak ada balasan sini. Jangan cari balasan sini. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah ini kok, hidup saya begini begitu, ya, sudah kaya. Ini rumah tempat beramal, bukan tempat cari balasan. Adapun Allah memberi sebagian balasan sini, itu hak prerogatif Allah SWT. Kemudian, adapun di sana kata sekali, akhirat itu darul jaza, la darul amal, la amal lafiyah. Akhirat itu rumah balasan, tempat balasan, tidak ada amal di sana, sudah ada waktunya beramal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala alamak tu'an'am, saya puji Allah SWT maha luhur lagi maha agung, maha suci lagi maha luhur. Alamak tu'an'am, atas apa yang Allah beri dan Allah beri nikmat. Wa alama wa alham, dan Allah ajarkan atas apa yang Allah ajarkan dan Allah ilhamkan. Wa uli wa aula wa akram, dan yang Allah limpahkan, yang Allah aula, Allah karuniakan, wa akram, dan Allah muliakan kita dengannya. Jadi kita puji Allah, saya puji Allah dengan segala apa yang Allah beri, Allah nikmatkan kepada kita, Allah ajarkan, Allah ilhamkan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ilahul azim, dan saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Tuhan yang agung, Rabbul Karim, dan Rabb yang karim, Tuhan yang maha mulia dan mawan, Tajawadur Rahim, yang maha pemberi, maha dermawan dan rahim penyayang. Asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa habibuhu khaliluh, dan saya bersaksi dia adalah kekasihnya dan khalilnya, orang terdekat dengan Allah Ta'ala, mustafahu min khaliqatih, orang pilihannya dari makhluk-makhluknya Allah, muqtari min bariyatih, selama ini orang pilihannya daripada makhluk, daripada manusianya, makhluknya Allah. Wa akrami khalqi alaih, dan paling mulianya makhluknya Allah atas Allah SWT sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrib ladih, dan paling mulianya mereka di sisi Allah SWT sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Sadat, adalah pemimpin dan segala pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Imami ahli wilayah, pemimpin ahli daripada kepemimpinan sallallahu alaihi wasallam. Muqaddamir rusul yang kiram, yang didahulukan di antara para rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam wassalam. Sahibul haud al-maqam, pemilik telaga dan maqaman mahmud, itu syafaat yang paling besar nanti diberikan pada Rasul, pada Allah SWT, untuk mensyafati semua makhluk, bahkan para anbiya, untuk meringankan menunggu dihisab yang disebut maqaman mahmudah tadi. Kita baca ayatnya tadi, asal ba'atha rabbuka maqaman mahmudah, itu syafaat yang paling besar. Dan syafaat Rasulullah SAW disebut maqaman mahmudah, kedudukan yang dipuji, yang terpuji, karena beliau dipuji karena jasanya itu memberhentikan menunggu yang lama. Dengan syafaatnya itu dipuji oleh seluruh penghuni mahsyar, maka disebut syafaatnya sebagai maqaman mahmud, dan kedudukan yang dipuji. Wa syafaatil ilham, dan pemilik syafaat yang besar,
Karena syafaat beliau terbagi atas beberapa macam syafaat. Ada menaikkan derajat orang di surga, mengentas dari yang seharusnya sudah masuk neraka, menghapus daripada kesalahan yang seharusnya masuk neraka dengan kesalahan itu tadi. Harusnya dia dengan syafaat Rasul langsung masuk ke dalam surga. Sajdatul tawaf dan pemilik sujud-sujud yang sempurna. Mudhir rahmatillah, penampak daripada rahmat Allah, yang menampakkan rahmatnya Allah. Ainu ayani khaliqatillah, pandangan atau pusat pandangan makhluknya Allah SWT. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam, masyaraf wa karam wa azam. Semoga Allah tetap melimpahkan salam pada beliau, wassalam dan pakai salam, masyaraf melimpahkan tasyrif wa takrim dan ta'zim, pemuliaan dan pengagungan pada beliau, walari juga pada keluarga beliau, wa itrati sadatil abrar, dan kepada keturunan beliau para sahaja, para pemimpin-pemimpin yang baik, dan musuhin al-akhir yang dipilih dan bagus, yang baik-baik, musuhin al-akrami, dan para sahabat beliau yang mulia-mulia, al-hudatul muhtadin, yang membawa panji hidayah dan yang menerima hidayah yang ditunjuki, radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah meridhai mereka semua, wa ala tabi'ina lahum bil ihsan wal yaqin, dan juga atas para pengikut bagi mereka, pengikutnya sahabat dan para pengikut para sahabat Nabi. Semoga juga Allah melimpahkan semua itu kepada para pengikut sahabat, pengikut mereka, ini pengikut para sahabat Nabi bil ihsan, mengikutinya dengan berbuat baik, wal yaqin dan keyakinan, wa alaina juga semoga Allah melimpahkan itu semua atas kita, ma'ahum bersama mereka. Amin. Masyarul hadirin, syahrul Ramadan termatu aktsaru. Bulan Ramadan sudah berlalu kebanyakannya, karena di konteksnya ini khutbah baru 17 ya konteksnya. Sudah berlalu kebanyakannya, dan kita sudah berlalu 9 hari, masuk malam ke-10 sekarang. Wabada bil ilmi haqi qamaruh, dan telah nampak untuk ilmi haq, untuk terhapusnya rembulannya. Fal bidarul bidar, maka segeralah wal yaqullah, itu harusnya pakai Allah ya. Wal yaqullah an-naumil iqtirar, dan bangunlah dari tidurnya ketertipuan, wa taubata cepatlah taubat, dan dzunubil israr, daripada dosa-dosa dan keberlangsungan terus daripada dosa itu. Wa qtanimu amal saleh, pergunakanlah amal yang saleh untuk waktu amal saleh, wa akhlisu dan maqasid niat, ikhlaskanlah oleh kalian tujuan-tujuan dan niat-niat, wa tahhirul qulub wa tawiyat, sucikanlah oleh kalian hati-hati dan batin-batin kalian. Wa iyyakum ibadallah minal hirsi wa tamak, hati-hati kalian wahai hamba Allah daripada penyakit tamak dan rakus dan tamak. Wa alaikum bittaqwa wal wara, dan hendaknya kalian memegangi, melazimi takwa dan wara. Fa inna milaka din al wara, sebab kendalinya agama ada pada sifat wara. Dikatakan Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Law shallaitum hatta tadunukal hanaya, tasumtum hatta taqal autar, ma qabilalum dzalika minkum syai'an illa bi wara'in hajiz." Maka radhiyallahu anhu dikatakan, seandainya kalian sholat sampai mengkelung, sampai kayak busur panah, saking banyaknya sholat rukuk sampai melengkung tubuhmu, bungkuk, dan kalian sumtum puasa sampai jadi kayak autar seperti senar, kayak benteng, maka Allah tidak menerima semua itu kecuali dengan sifat warok yang hajiz, yang bisa mencegahmu daripada hal yang subhan dan haram. Dan Allah terima semua itu kecuali dengan sifat warok. Mudah-mudahan kita ditolong bahwa Allah SWT binatang wasiru qulubakum Allah, rasakanlah oleh hati kalian rasa takut pada Allah. Wa alzimu anfusakum ta'at Allah, lazimi oleh diri kalian taat pada Allah. Ittaqul maharim, hati-hati kalian daripada yang haram. Ijtanibul fawahish wal ma'azim, jauhilah oleh kalian daripada hal yang fuhush, yang fawahish, yang keji dan juga dosa. Karena darukum hadhi faniyah, sebab rumah kalian ini yang kalian tinggali, yakni dunia ini fana, bakal rusak. Masirakum ila daril baqiyah, dan perjalanan kalian, kembali kalian adalah kepada rumah yang kekal. Darus thawab wal iqab, yaitu rumah pahala, balasan dan siksa. Ya, bagi pahala, bagi thawab, bagi yang baik, iqab, hukuman bagi yang berbuat buruk. Waliyadzubillah. Darul jaza wal hisab, rumah balasan dan hisab. Darul taubih wal itab, rumah pencercaan dan pencacian dari Allah SWT. Ibadallah, la'ala hadhihi lailatul fadl wal qadar, barangkali malam ini adalah malam keutamaan dan malam qadar. Karena sobiyatu yaum badr, yang adalah ya, ini ada Abdullah Haddad, apalagi juga kalau ini konteksnya kan baru 17.
Karena Sobiat wa Yom Badar, ada paginya malam 17 itu, besoknya perang Badar di 17 Ramadan hari Jumat. Yang disebut di surat Al-Anfal. Wa Yom Al-Is wal Fath wal Nasr. Ini hari kemenangan, hari pemulihan kemenangan dan pertolongan Allah SWT. As-Sabi Asyar min asy-syahr, 17 daripada bulan ini. Syahrul Azim, Syahrul Azim, bulan Allah yang agung. Syahrul Yasin, bulan keutamaan yang besar. Adapun malam ini pun dan setiap malam cenderung itu datang dan itu Habib Abdullah Hazzar radhiyallahu anhu dinasihatinya cenderung kepada pendapat itu. Pendapat bahwa Lailatul Qadar tidak menutup, kata beliau, ya, jumhur ulama telah berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tidak luput daripada semua malam Ramadan, walaupun aksaruha paling banyaknya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tapi tidak luput daripada, bisa jadi sebelum itu, kata Habibullah, jadi semua malam Ramadan. Qultu ajiduni ila hadzal qawli amyal, saya mendapati diri saya lebih condong kepada pendapat ini, kata Habibullah. Tidak mesti, walaupun kebanyakannya 10 terakhir, tapi tidak mesti juga, kata saya. Dan kata Habibullah, yang tugas kalian itu cuma mempersiapkan diri pada Lailatul Qadar itu, sehingga datang Lailatul Qadar kalian dalam keadaan ibadah. Jadi enggak penting, kata beliau. Ya dari Allah itu, dia ngerti itu Lailatul Qadar atau tidak ngerti Lailatul Qadar, tetap dapat pahala itu. Terus kasyaf dan sebagainya itu bagi orang-orang para aulia, musholihin. Bagi kita jangan kebaliknya. Kebalikannya, cari tanda ada amal-amal, cari tanda ini. Alam sejuk apa macam mana, ini ada bintang dah, ini amal dah, cari tanda. Hujan apa enggak, mendung apa enggak. Kata Habibullah, yang penting kamu ibadah, kamu ngerti tak ngerti, kamu dapat Lailatul Qadar. Makanya kata Habibullah, orang yang adrak 12 kali Lailatul Qadar berarti sama dengan orang ibadah 1000 tahun. Satunya saja 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Lalu 12 kali itu 1000 tahun. Kalau orang dapat 12 ya mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. As-Sabi Asyar min asy-syahr, Syahrul Azim, Syahrul Yasin, Syahrul Fatah Abul Jinnah, bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Tabliq Abul Niran, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Syahrul Taisir Ta'at, bulan dimudahkannya ketaatan. Dimudahkan ketaatan karena kata Abdul Hadad di nasuhnya, karena nafsu kita dibelenggu dengan jual atau nafsu kita yang menjadi pengganggu internal, pengganggu yang ada dalam diri kita dibelenggu dengan apa dan dosa. Nafsu musuh eksternal kita, iblis, syaitan dibelenggu, maka lebih gampang. Maka kata Habibullah Hadad, tidaklah orang yang kalau enggak dapat bulan ampunan di sini, lam yufalahu, sebenarnya doa Rasulullah di satu hadis, ya, man dakhala di Ramadan lam yufalahu abadallah. Dikatakan siapa orang yang masuk Ramadan kepada dia lalu tidak diampuni, keluar Ramadan tidak diampuni, semoga Allah menjauhkan dia waliyadzubillah. Maka yang mengaminkan adalah Rasul, yang berdoa Jibril, Rasul mengatakan amin. Kenapa kata Habibullah Hadad? Kenapa bisa gitu? Ini ditayassuri asbabin, karena banyaknya digampangnya Allah taatan. Terus nggak bisa buat taat di bulan ini, naudzubillah, bulan lain. Ya, makanya kata idza salimat Ramadan, salimati sana. Kalau Ramadan itu selamat, selamatlah bulan yang lain dalam hadis yang lain. Kemudian dikatakan dibukakan bulan digampangkan ketaatan. Bulan tanazzuh, bulan disulitkannya dosa dan kesulitan dan kemaksiatan. Syahrul tathhirul qulub, bulan digampangkannya, disucikannya hati. Syahrul tanazzuh anil uyub, bulan disucikannya dari aib-aib. Syahrul kishatul ghuyub, bulan tersingkapnya segala yang gaib bagi orang-orang yang ahlinya dengan kasyaf. Syahrul rahman musafah, bulan rahmat dan penjernihan dari Allah SWT, atau jernihnya hubungan dengan Allah SWT. Tarkus syahna wal mujabah, bulan meninggalkan tarkus syahna wal mujabah, kedengkian, kebencian dan kejauhan. Syahrul mudarasatul Quran, bulan didarasnya, dipelajarinya Al-Quran, ditadarusinya Al-Quran. Syahrul qabul ghufran, bulan diterimanya dan amalan dan ampunan dari Allah Ta'ala. Mudarasul Quran itu harus ada asar,
Makanya dikata Rasulullah SAW di hadis Bukhari ya, bahwa apa namanya karena sosok ajwadun nas, bukan ajwad mayakun fi Ramadan. Dalam Bukhari dikatakan Rasulullah SAW itu paling dermawannya orang dan paling dermawan lagi kalau sudah masuk Ramadan. Ya. Apa? Ini yaqahu Jibril dari Al-Quran. Ketika ditemui oleh Jibril, mudaras Al-Quran bersama Jibril alaihissalam itu lebih dermawan. Artinya bekas daripada apa? Mudarasa itu adalah kedermawanan. Bahwa ada orang tadarus Quran tapi bakhil, ini kaum sunnah tadarusnya. Ya. Menurut hadis itu berarti tadarusnya kaum sunnah. Syahrul Qabul Qur'an, Syahrul Bir wal Ihsan. Bulan penuh kebaktian dan bulan berbuat baik. Syahrul Shadaqah Sakha, bulan sedekah dan kedermawan. Syahrul Tawadud Wafat, bulan saling mencinta dan saling setia kepada Allah Ta'ala. Cinta kasih selama dan kepada Allah. Wafat. Syahrul Nur wa Sofa, bulan penuh cahaya dan kejernian daripada hati, kejernian ibarat apa? Sinyal itu jernih. Hubungannya sekarang ini jernih-jernihnya sinyal. Syahrul Fawzul Karam, bulan keberuntungan, kemuliaan. Syahrul Iqla' Menadam, bulan dilepaskannya daripada dosa dan penyesalan. Menyesal pada dosa, melepaskan diri dari waktunya, melepaskan diri dari dosa dan menyesal. Menadam minal fawat, dan juga menyesal daripada kelumputan yang sudah luput. Maka ini waktunya untuk mengejar yang luput. Iqla' minal fawat juga bulan dikatakan nadam minal fawat, dikatakan bulan penyesalan daripada kelumputan. Dikatakan bulan Iqla', bulan meninggalkan karena harusnya ditinggalkan, yang waktunya ditinggalkan berbuat keji dan salat dan segala kesalahan. Merujuk ila alimul khafiyat, dan bulan merujuk lagi hubungan kita kepada Sang yang mengetahui segala yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dia mengetahui lirikan mata, kemana mata melirik dan kemana melihatnya. Untuk khusus apa yang disembunyikan oleh dada. Ya Allah, surah Ghafir ayat 19, wa ya'lamu ma tusirrun wa tu'linun, Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan. Surah Taghabun ayat 4. Ittali' ala ma tubdun wa kuntum takumun, Allah menilai apa yang kalian tampakkan, wa kuntum takumun, apa yang kalian sembunyikan. Wa alam bikum bi'ansyakum, dan dia lebih tahu kepada kalian ketika Allah mencipta, semenjak Allah cipta kalian minal ardi, daripada bumi, daripada tanah. Betantum ajinnatun fi butun matikum, yang ketika berada pada Adam, pada sulbi Adam alaihissalam yang tercipta tanah. Betantum ajinnatun, dan ketika kalian berada pada janin, kalian berupa janin-janin di perut ibu kalian. Fala tuzaku anfusakum, Allah lebih tahu kalian, maka jangan kalian sucikan diri kalian yang menganggap diri kalian suci. Wa alam man taqwa, dia lebih tahu siapa yang paling takwa, siapa yang takwa di antara kalian. Ulati khairum butun yang matun la ta'lamuna syai'an, dialah yang telah tadi kita baca ayatnya, bahwa nanti akhrajakum butun yang matun la ta'lamuna syai'an, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dan keadaan kalian tidak mengerti apa-apa. Tidak berusaha sholat bidah. Ma'alamu rahimahullah wallahu a'lam. Separuh lagi boleh tutup lagi. Wa'alamu rahimahullah hadhihi layali masyhuratul fadl. Dan ketahuilah rahimahullah bahwasanya bulan ini termasyhur keutamanya. Wajah Lailatul Qadar, dan telah datang bahwasanya ini malam masyhur keutamanya, 17 maksudnya, malam 17 di mana khutbah ini apa namanya dibacakan. Ada hal yang masyhur wajah Lailatul Qadar, telah datang bahwasanya ini adalah malam qadar menurut sebagian sahabat. Ya, maksud Zaid bin Arqam pendapat begitu, sebagai dikutip Ibnu Abi Syaibah dan Imam Tabrani. Beberapa sahabat berkeyakinan malam 17 adalah Lailatul Qadar. Zaid bin Arqam, dari riwayat bin Syaibah, Nabi Syaibah juga Abu Dawud, dari Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Abdullah bin Mas'ud berpendapat 17. Betul gua oleh Rasulullah, kata Mas'ud, Rasul pernah bilang carilah pada malam 17, malam 21, malam 23. Kemudian dia Rasulullah SAW. Kemudian tapi Ibn Rajab Hambali mengatakan itu hadis mauquf kepada Ibnu Mas'ud, tidak marfu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian dari ahli Madinah. Lailatul Qadar itu bisa dicari malam 17
riwayat Abu Syekh dengan sanad hasan kepada budaknya Utsman bin Abil As. Bahkan dikatakan ini juga dikutip oleh Imam bin Hajar Haytami di kitab-kitab ahli Islam khusus Siam, bahwasanya budaknya Utsman bin Abil As ini radhiyallahu anhu, Utsman bin Abil As ini berkata, ya Sayyidi inal bari ya'dub dari Syam. Bila terkadang mengatakan terkala fa'aliman qala wal makan terkala hadan wa nadhuru wa wajadu alban. Dikatakan bahwa bagi Tuhanku sungguhnya laut ini menjadi tawar di malam ini di Lailatul Qadar. Maka kawannya itu mengatakan pada budaknya, kalau kamu tahu malam itu coba kasih tahu saya. Yang ketika dikasih tahu, ngicipi pengalaman di pantai kali itu. Ya itu, ngicipi, didapetin kok tawar. Dan didapat itu pada malam 17. Wallahu a'lam bishawab. Normal bahaya rupiah, gitu. Bahwa air laut itu tawar padanya. Nabi SAW kan dibalik di ta'limnya. Sebagian salah sangat memperhatikan untuk ta'lim itu memuliakan malam 17. Waktu yang Lailatul Qadar, sebagian salah melihatnya begini malam Lailatul Qadar. Tapi najais itu bisa jadi boleh, termasuk yang boleh. Karena para ulama yang Lailatul Qadar mubahamah. Fi jami' syahr, ini seperti tadi yang kita katakan, yang amyal, kalau bilang Haddad lebih amyal, lebih condong pada pendapat ini. Lailatul Qadar itu mubahamah fi jami' syahr. Walaupun beliau tidak mengingkari, wa inkan ulama aksaruhum mengatakan di al-ashril al-akhir. Tapi beliau juga kepada ajidun ila hada amyal, saya mendapat diri saya lebih condong pada pendapat. Wa yaqulu anna dzalika aqrab min maksud. Dan beliau mengatakan bahwa ini lebih dekat kepada maksud daripada syariat. Jadi maksud ini maksudnya mubham tadi. Ketidakjelasan itu lebih dekat pada maksud syariat. Itu maksud dalam istidlal itu. Kenapa maksud lebih dekat daripada syariat? So tujuannya hamba itu istidlal. Tadi itu siap-siap untuk malam atau setiap malam. Bahkan di Nasruddin ini beliau mengatakan intinya setiap malam kamu siap. Bahwa itu seolah Lailatul Qadar. Urusan kamu ngerti gak ngerti itu urusan belakang. Gak ngerti itu Lailatul Qadar tetap dapat pahalanya, jangan khawatir. Beriqbal ya Allah. Kenapa? Siap-siap dengan iqbal, menghadapkan diri kepada Allah, husnul tawajjuh, memperbagus tawajjuh kepada Allah SWT, menghadapkan diri hati, menghadapkan jiwa raga kepada Allah. Bilusmi ibadah dengan nazmi ibadah, tahqiq taubat nasuh, mentahqiq taubah yang nasuh, taubat yang betul-betul bersih. Kasrati tadarrur, memperbanyak tadarrur kepada Allah. Luzumil khauf wal khasyah, memperbanyak khauf dan khasyah, takut dan rasa takut pada Allah. Kuat husnul, memperkuat husnul pada Allah. Raja, harapan pada Allah bahwa walaupun dosa kita banyak, rahmat Allah tidak mustahil untuk menjaga kita walaupun kita akan melihat dosa kita sulit. Pada umur khusyuk buka langgengnya khusyuk dan menangis. Kalau tadi kepada nasib al-awam bila terbatas. Siapa yang melakukan itu setiap malam, tawajjuh pada sebagiannya tadi, dia sudah dapat bagian dari Lailatul nasib al-awfa. Bahkan dikatakan sini bagian yang paling penuh dari Lailatul Qadar. Asal dia lakukan. Adapun rahasianya dibuka sama Imam Ghazali di kitab Aslul Shaum Ihya. Kata Imam Ghazali, rahasianya kalau mau dapat Lailatul Qadar, silakan nanti dirujuk di kitab Aslul Shaum di masalah khawat, masalah adab, yaitu mengosong adab batin dari puasa. Ketika beliau menjelaskan bahwa di antara batin puasa itu tidak memperbanyak makan di malam hari. Nah itu beliau menjelaskan itu dibukanya Lailatul Qadar kepada dua syaratnya. Orang itu lapar, pertama, ya. Yang kedua himmah, semangat yang sangat tinggi untuk menggapai apa yang di sisi Allah SWT. Dua ini, himmah, semangat. Seperti gampangannya seperti kita ngajar dunia, seperti ahli dunia ngajar dunia, ongso-ongsonya semangatnya kayak begitu. Dua ini syaratnya. Mudah-mudahan kita ditolong. Amin. Pasal itu belajar, dia akan beroleh pahala dan ganjaran. Wa hudhiya bil ghufran rahmat satar, dia akan diberikan pada dia ghufran, ampunan rahmat dan penutupan kepada aibnya. Hadza ma kauni jumhur ulama ya ana al-asyar. Ini meskipun jumhur ulama memandang bahwa itu pada asyur awal ini klop dengan yang diungkap oleh Abdul Haddad di Nasruddiniyahnya yang dikurban. Walau bil ahadits al-masyhur asy-syahirah, kabar katsira, lawarin dalam hadis yang masyhur, kabar-kabar yang banyak. Wallahu wasi'un alim. Ya, dan Allah itu maha luas karunia. Fadlu sabiqun amin, maha keutamanya itu sabiq, sempurna dan merata. Artinya bisa jadi Allah membuat itu 17 tahun yang lain. Allahu wasi'un
Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'ti lahu ajran. Siapa takwa kepada Allah, maka yattaqillaha yukaffir anhu, Allah kafarah dari dia kesalahan-kesalahannya, Allah hapus, yu'ti lahu ajran, Allah besarkan lipat gandakan pahalanya. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah mudah-mudahan supaya kalian beruntung. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Hati-hatilah terhadap neraka yang sudah Allah persiapkan bagi orang kafir. Wa atii'u Rasulahu la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya supaya kalian dirahmati. Innama hadzal hayatud dunya mata', pada akhirat darul qarar. Hanya saja ini kehidupan yang rendah. Yang paling rendah ini adalah mata'un, kesenangan yang sementara, dan akhirat adalah darul qarar, rumah tempat ketetapan. Innama hadzal dunya marhalah. Dunia ini hanyalah murhilah atau marhalatun. Jadi dunia adalah suatu etapa, suatu tahapan, bukan akhir. Akan bergeser, akan pergi. Awalul mahdu wa akhirul mahdu. Marhalah, tahapan yang awalnya adalah al-mahad, ayunan, kita diayun di ayunan ibu, wa akhirul lahad, akhirnya adalah liang lahad. Nama hadir hadir dunia, harutun hadir, yakul minal bar wal fajir. Sebenarnya hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubronya, dunia ini adalah harutun hadir, suatu yang datang, yang ada sekarang. Ya minal baru fajir, yang makan dari dunia, orang baik juga makan, orang fasik juga makan. Bukan tanda orang diberi dunia itu berarti dia diberi oleh Allah. Wal akhiratu wa'dun shadiq, dan akhirat itu janji yang benar. Yahkum fiha malikun adil, yang menghukumi di akhirat adalah sang raja yang maha penguasa dan juga adil. Allahumma sholli wa sallim wa karim. Beliau menutup dengan sholawat dan doa khutbah ini, dengan sholawat dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan ya Allah sholawat dan salam berkahmu karam wa karim, kemuliaanmu atas junjungan para Rasul, imamil muttaqin, pemimpin para ahli takwa, wa ilal ummatil ghurril muhajjalin, dan pemimpin umat yang ghurr muhajjalin, yang cemerlang dahinya dan tangan kakinya dari bekas wudu. Al-Khalil al-Akbar, sang orang yang dekat, yang paling besar di sisi Allah. Habibul Azhar, kekasih yang paling masyhur di sisi Allah. Sultan Syamsul Azhar, matahari yang paling terang di sisi Allah. Nurul Abhar, cahaya yang paling terang, yang paling mencengangkan. Wa ala alihi wa ashabihi, dan para keluarga beliau dan sahabat beliau. Wa ja'alna min abidikal maqbulin, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba yang diterima. Al-amilin bi ta'atika, yang betul-betul mengamalkan ketaatanmu. At-tarikin maksiatik, betul-betul meninggalkan kemaksiatanmu. Al-faizin bimannik, yang beruntung dengan murni dengan karuniamu, bukan karena jaya upaya kami. Al-aminin min narika wa nikmatik, orang-orang yang aman dari nerakamu dan siksamu. Al-mas'ulin bi khairik wa afiyatik, yang diliputi orang yang diliputi dengan kebaikanmu dan afiat darimu. Wajahana minal amilin bi syariatik, dan jadikanlah kami orang-orang yang mengamalkan syariatmu. Al-mustaslimin li qahrik, orang-orang yang berserah diri kepada kemahaperkasaanmu. Waf'al dzalika bi walidina, perlakukanlah seperti itu juga untuk kedua orang tua kami, wa masyayikhina, dan guru kami, yang qarabatina, kerabat-kerabat kami, wa ahbabina ajmain, dan seluruh para pecinta kami, orang yang kami cintai semuanya. Wa jami'il muslimin, seluruh kaum muslimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu yang segala yang Maha Penyayang di atas segala penyayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Maha suci Tuhan pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Salam al-mursalin, dan salam dari Allah tetap atas para rasul. Walhamdulillah, segala puji yang hakiki hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan tiada daya untuk melakukan menghindar kemaksiatan, wala quwwata, tiada daya untuk kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, kecuali dengan taufik dari Allah. Al-alim azim, maha luhur bagi maha agung. Wassallallahu ala Muhammadin, dan semoga tetap Allah limpahkan sahabat pada junjungan kita Muhammad wa alihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan juga Allah limpahkan sahabat pada mereka semua. Amin. Wa ala hadini wa ala man nawa sahibul tutup wa ala man nawa sallallahu Fatihah. Ya Rabbana tawalla bi annana tawalla wa annana sabana ala Allah. Rabbana waqub alaina tawbah, amsiru kulla hawbah, wasallana al-awrati wa amin rawhati, wa liwalidina rabbi wa mawludina wa lali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اشرح فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول إلى الله كل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الربي
وآله وصحبه إلى نقص الصحب والحمد لله بالملء والتناهي بمن هديت وفينا بمن عفوت ومنا بمن توليت باركنا بما أعطيت بنا شر ما قضيت من يقضي ولا يقضى ولا يعز ونقض ربنا برحمتك وصبرك على رسول الله عليه وسلم نبي الأمي صلى الله عليه وسلم